Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Dalam merawat anggrek agar subur, kita harus cermat dan cerdas juga dalam pemilihan anggrek, media tanam, penempatan, pupuk juga, dan yang lain-lainnya agar tidak sia-sia kita membuang uang kita untuk membeli anggrek, juga waktu kita, juga tenaga kita. Jadi saya akan bagikan caranya di video ini agar anggrek kita bisa subur dengan cara yang efektif dan tidak aneh-aneh dah. Jadi ditekan aja tombol subscribe-nya buat yang belum subscribe, dan juga tombol like-nya. Jangan di skip juga videonya karena akan saya bahas tuntas semua tentang anggrek agar subur seperti ini. Buat teman-teman yang mau merawat anggrek ini Phalaenopsis agar jumbo seperti ini, agar subur-subur, yang pertama kita harus dapatkan dulu bibit yang berkualitas, bibit yang bagus berkualitas itu tentunya ya. Tapi dengan bibit yang kurang bagus pun, misal seperti ini kurang bagus kondisinya, ini bisa, cuman memang agak lama, membutuhkan proses. Kalau bibit yang berkualitas biasanya itu udah di keep sama kebunnya, sama petaninya. Kebun udah dipisah-pisah untuk bibit yang berkualitas ya. Tapi ada juga yang lepas ke pasaran lur. Jadi kalau kita menanam dari seedling itu agak lama. Kalau lebih efektifnya kita menanam atau membeli yang sudah besar aja, yang kondisi dewasa, yang sudah berbunga tentunya, agar kelihatan ID-nya jelas bunganya seperti apa. Karena biasanya kalau di Taiwan itu warnanya merah, kadang ke Indonesia dataran rendah terutama itu berubah menjadi agak pudar. Warnanya ada perubahan warna, perubahan di suhu tempat, pupuk juga ngaruh ke warna tentunya. Kecuali kayak yang warna putih dan ungu itu lebih stabil. Kalau warna-warna koleksi biasanya ada perubahan di warna juga di coraknya. Biasanya kalau di dataran rendah itu lebih kecil-kecil. Jadi sebaiknya lebih amannya belilah yang sudah berbunga dengan kualitas yang bagus, tanaman yang bagus, bunga yang bagus, dan juga semuanya perakaran. Untuk tanaman yang bagus, bibit yang bagus, saya kasih tahu nih ya, bukan kasih tahu, saya berbagi aja. Biasanya begini nih, seperti ini, daun seedlingnya, daun kecilnya itu masih ada, itu artinya kualitasnya cakep, itu bibitnya benar-benar bagus. Kalau yang seperti ini kurang bagus, ini pasca bunga ya, daunnya udah pada rontok sebagian, ini udah saya potong juga kuning. Ini kurang bagus, kurang bagus dah intinya. Kalau yang bagus itu, yang benar-benar bagus, daun ininya masih ada lur, daun kecilnya. Itu kalau ada yang seperti itu, buru-buru ambil, buru-buru beli. Itu nantinya bakalan bagus ke sononya, ke depannya. Yang kedua dari penempatan untuk anggrek bulan, ditempatkan di tempat dengan cahaya matahari sekitar 60%. Jangan terlalu berlebihan karena bisa merusak daun, dia tidak tahan terhadap cahaya matahari yang terlalu tinggi. Juga ditempatkan pada tempat dengan sirkulasi udara yang bagus. Karena dia tipe epipit, jadi dia membutuhkan angin tentunya. Kalau misalkan terlalu pengap, dia kurang bagus pertumbuhannya. Makanya saya digantung ini lebih bagus. Dan yang selanjutnya di repotting. Kalau anggrek seperti ini tuh, akarnya udah tidak muat di pot ini, yang keluar malah kering seperti ini, yang kering dibuang, di repotting ke pot yang lebih besar karena dia sudah mau mau berkembang lebih dari ini, akarnya udah memenuhi pot. Kita bongkar repotting ke pot yang lebih besar tentunya seperti ini. Ini potnya besar. Kalau yang standar seperti ini ya, yang di pasaran, ini potnya lebih besar jika akar lebih mudah berkembang begitu. Ini akan kita repotting, rencananya begitu. Untuk media tanam nanti saya review juga. Untuk pupuknya seminggu sekali aja cukup. Untuk seperti ini kasih pupuk pertumbuhan aja. Kalau untuk pembungaan jangan khawatir lur. Ini juga baru sekali berbunga ya, saya beli kondisi berbunga, dan di saya udah saya rawat ada 1, 2, 3, 4 daun, 5 sama ini, 5 daun saya udah saya rawat, belum berbunga dan belum dibungakan. Di targetnya ingin membesarkan dulu plan sama seperti ini biar gede dulu. Karena untuk anggrek yang seperti ini yang berada di pasarnya ini nih, ini biasanya usianya baru 1 tahun atau 1,5 tahun. Sedangkan anggrek bulan dia
bagusnya atau dewasanya di usia 5 tahun. Kalau udah 5 tahun, perkiraan udah berapa daun? Udah ada 12 daun apa di atas 12 daun, itu dia akan berbunga terus-terusan dan tidak terganggu pucuknya, daunnya. Kalau di usia-usia seperti ini, ketika pembungaan dia terhambat pertumbuhan daunnya seperti ini kecil nih, ini stres pasca bunga. Tapi kalau nanti jika plannya sudah di atas 5 tahun, biasanya nggak terhambat, daun besar, bunga pun terus tanpa henti. Kita akan repoting dulu ini ya. Langkah awalnya bibit yang bagus. Kalau tidak ada bibit yang bagus, bibit yang begini pun nggak apa-apa, yang penting nanti perawatannya dan kita repoting. Untuk media tanam yang ini saya sisakan moss bawaannya sedikit, tambah kulit kayu, tambah papan pakis di mix ya. Kalau yang ini mossnya saya ambil semua, dihabiskan moss bawaannya, tambah ini bari kulit kayu, koko chip atau sabut kelapa yang sudah dipotong-potong seperti ini, dan papan pakis dipotong-potong juga. Media tanamnya boleh apa aja buat teman-teman yang bisa dipakai untuk anggrek dengan tipe epipit. Boleh yang seperti ini, seperti itu, boleh juga yang seperti ini. Yang ini saya mau pakai moss hitam. Moss hitam adalah akar dari pohon kadaka atau tanaman kadaka. Jadi paku-pakuan epipit yang menempel di pohon, tapi harus dibersihkan dulu ya, harus dicuci dulu paling minimalnya, karena banyak gulma dan macam-macam di situ. Kita lanjut aja ke sini repotingnya. Langkah pertama, kita siapkan media tanam, tanamannya, dan pot. Saya pakai pot keranjang seperti ini. Ini bahannya rotan sintetis. Saya tidak jual. Kalau mau beli silahkan cari di toko online yang jual ini. Ini pot rotan sintetis, bisa dicari aja di pencariannya, pasti keluar pot rotan sintetis. Kita tambahkan media tanam. Mau pakai moss boleh, cuman kalau seperti ini kan terlalu lembab banget, jadi usahakan tidak terkena air hujan secara langsung. Kalau mau full rain bisa pakai media yang tadi, pakai media yang lebih keras dan lebih poros, bisa pakai papan pakis dipotong-potong, atau sabut kelapa dipotong-potong bentuk dadu bisa, atau kulit kayu, itu lebih aman. Kalau yang seperti ini usahakan tidak terlalu banyak air. Nah, ini lur, ini akar-akar keringnya buang aja karena tidak aktif lagi. Kita bongkar juga. Tuh, seperti ini kondisinya ya. Kalau anggrek seperti ini bisa juga bagus, cuman memang agak lama. Media tanamnya saya bongkar semua karena ini sudah kurang bagus, banyak yang menghitam. Tuh, jadi gak berani saya makanya, dibuang aja. Kalau misalkan masih bagus, bisa dipakai lagi. Kalau udah seperti ini udah banyak menghitam, sebaiknya jangan dipakai karena nanti kasihan ke anggreknya. Dan akar-akar yang sudah tidak terpakai, yang sudah tidak aktif, dibuang juga. Ini udah agak bakalan bagus, dipotong aja, dibuang. Tinggal akar yang masih segar. Dan kita repotin ke sini. Mau pakai full moss rencananya saya nih. Coba pakai full moss. Media tanam apapun bisa untuk anggrek. Yang penting yang biasa dipakai untuk anggrek tipe epipit ya. Nantinya disesuaikan dengan kondisi media tanam untuk penyiraman. Kalau penyiraman kondisi seperti ini biasanya 2 hari sekali atau 3 hari sekali, disesuaikan aja, jadi gak ada patokan harinya. Kalau media tanam kering baru siram. Kalau sekiranya masih basah jangan disiram, karena anggrek tidak suka becek, dia sukanya lembab. Kalau keadaan lembab akan bagus pertumbuhannya, akan lebih cepat pertumbuhannya. Jika sudah seperti ini, kita tinggal gantung dan beri vitamin B1, larutan vitamin B1 kalau ada. Kalau tidak ada, tinggal disiram dengan air bersih aja, itu sudah cukup. Pemupukan nanti di minggu berikutnya, jangan langsung dipupuk ya, karena kondisinya seperti ini, dia stres kalau langsung dipupuk. Untuk pemupukan intervalnya 1 minggu sekali, tapi nanti setelah minggu berikutnya atau 2 minggu berikutnya, pupuk yang digunakan pupuk pertumbuhan, jangan pupuk pembungaan, karena kasihan kalau diberi pupuk pembungaan, khawatirnya dia berbunga dan stres parah, bisa tewas anggreknya. Jadi diberi pupuk pertumbuhan aja. Kalau saya yang biasa saya pakai pupuk
ini pupuk Gandasil B, mau pupuk yang lain juga gak apa-apa dari merek yang lain, yang penting pupuk pertumbuhan dengan kadar nitrogen yang lebih tinggi dari fosfat dan kalium. Tapi jangan diberi pupuk tabur ya, pupuk tabur yang biasa untuk sayuran yang ditabur di tanah itu jangan, untuk anggrek itu terlalu beresiko. Ada yang pakai, cuman kalau menurut saya itu terlalu beresiko kalau belum terbiasa. Jadi lebih amannya pakai pupuk ini aja, pupuk yang biasa dipakai untuk anggrek. Caranya dilarutkan dengan air bersih 1 sendok teh pupuk dengan 2 liter air bersih, diaduk sampai merata. Boleh disiram untuk aplikasinya, boleh juga disemprot, boleh juga direndam, gak masalah. Yang penting disesuaikan dengan kondisi tempat dan yang memungkinkan, yang lebih memungkinkan dengan kondisi di teman-teman. Nah, tinggal digantung. Untuk insektisida dan fungisida 1 bulan sekali, dan dilakukan di sore hari kalau untuk pengendalian hama penyakit. Karena kalau di pagi hari ketika kita beri insektisida atau fungisida itu ada efek panas. Kalau tengah harinya terik, panas terik, ini bisa gosong. Jadi lebih beresiko, lebih amannya dilakukan di sore hari. Daun yang seperti ini, lanjut lagi, ini kuning tuh, dibuang aja karena pasti bakal kering nantinya. Kita sisakan seperti ini aja cukup. Daun yang ini pucuk gak akan bisa sebesar ini karena dia stres pas repotin juga kondisinya seperti ini. Dia biasanya lebih kecil dari ini setengahnya, tapi nanti daun berikutnya bisa lebih besar dari ini. Seperti yang tadi, jauh lebih besar dari daun bawaannya. Oke, tinggal gantung seperti ini aja penempatannya. Lebih bagus digantung kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan dipakai rak, jadi dia sirkulasi udaranya tetap terjaga. Karena itu yang menunjang kesuburan dan kesehatan anggrek kita, cahaya matahari, sirkulasi udara sangat penting. Tanpa itu anggrek akan sakit, akan payah banget tumbuhnya. Dan yang mengundang penyakit, yang rentan mengundang penyakit anggrek itu di kelembaban terlalu tinggi. Biasanya karena sirkulasi udaranya tidak terjaga, kelembaban terlalu tinggi, anggrek mudah sakit, dia mudah kena spot daun, busuk akar, dan yang lain-lain. Kalau kondisinya seperti ini, sirkulasi udaranya bagus dan cahaya mataharinya cukup, tanpa insektisida dan fungisida pun ini bisa aman. Biasanya lebih tahan anggrek kita dengan hama penyakit. Jadi sebenarnya anggrek itu lebih bertahan dalam kondisi kering, tapi dia lebih cepat pertumbuhannya dalam kondisi lembab. Dan jika terlalu lembab akan beresiko busuk dan rentan terkena penyakit yang lain-lainnya. Jadi usahakan kondisi tetap lembab tapi tidak becek, tidak terlalu lembab. Kalau terlalu kering juga kurang bagus karena akan menghambat pertumbuhannya. Anggrek bisa bertahan tapi pertumbuhannya terhambat. Kalau tetap lembab dan terjaga kelembaban atau sirkulasi udara, juga kebutuhannya makanannya penting juga, bisa jumbo-jumbo lur asli. Ini daun bawaannya di bawah ya, sebesar ini. Jauh sekarang. Kalau yang ini kesenggol, sobek, tapi gak apa-apa, ini bukan kena penyakit karena kesenggol yang sininya nih retak. Yang ini juga sama, daunnya jumbo-jumbo. Kalau pembungaan jangan khawatir, nanti juga dia berbunga kalau sudah waktunya. Jadi begitu dah sementara dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.